BRI Liga 1 2023-2024 kembali mengalami penundaan mulai pekan ke-31 yang sejatinya berlangsung pada Senin, 1 April 2024 mendatang. Penghentian sementara kompetisi kasta tertinggi tanah air itu demi memberi keleluasaan pelatih Indonesia Shin Tae-yong memilih pemain untuk Piala Asia U23 2024 sekaligus menghindari konflik dengan klub-klub pemilik pemain. Penundaan itu tertuang dalam surat resmi PSSI tertanggal 30 Maret 2024 yang terbit setelah Komite Eksekutif Exco PSSI melakukan rapat darurat Sabtu kemarin untuk membahas persiapan tim U23 Indonesia menghadapi Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan keputusan itu dilakukan agar Shin Tae-yong dapat mengamankan pemain-pemain terbaik untuk timnas Indonesia U23 dan klub-klub tidak merasa dirugikan dengan pemanggilan skuad Garuda Muda. Ini adalah langkah yang kami ambil untuk menyelamatkan kedua pihak. Satu sisi klub-klub tidak terganggu ketika ada pemainnya diambil untuk timnas, lalu di sisi lain persiapan timnas bisa aman, ujar Arya dalam keterangan pers. Sebelumnya, sejumlah klub Liga 1 menolak untuk melepas pemainnya ke timnas U23 untuk Piala Asia U23 2024 mendatang. Alasannya, klub sangat membutuhkan pemainnya untuk berlaga di Liga 1 2023-2024 yang memasuki fase akhir. Di sisi lain, Liga 1 bakal terus berlanjut dan Piala Asia U23 2024 juga bukan agenda FIFA Matchday. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll lebih dulu dan paling getol memagari pemainnya dari pemanggilan timnas U23 Indonesia. Tidak akan lepas pemain ke timnas U23 Indonesia. Kami membutuhkan mereka. Tentu karena untuk menuju Championship Series. Mereka bisa pergi setelah pertandingan Liga atau saat waktu luang, ucap Thomas Doll. Meskipun Piala Asia U23 2024 baru berlangsung 15 April, tim U23 Indonesia direncanakan akan memulai pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab, sejak 1 April besok. Itu membuat PSSI dan PT Liga Indonesia baru memutuskan untuk mengakhiri Liga 1 setelah merampungkan pekan ke-30. Adapun Indonesia akan menjalani laga pembukaan Piala Asia U23 menghadapi tim tuan rumah Qatar pada 15 April. Selanjutnya, Garuda Muda akan menantang Australia pada 18 April, dan Jordania pada 21 April 2024. Dalam surat resmi PSSI itu tidak disebutkan durasi penundaan kompetisi yang menyisakan 4 pekan seri reguler. Hanya disampaikan bahwa pekan ke-31 ditunda hingga selesainya gelaran Piala Asia U23 2024. Jika tidak ada penundaan, maka durasi penyelenggaraan Piala Asia U23 2024 bertepatan dengan rampungnya pekan ke-31 hingga ke-34 seri reguler. Setelah rampungnya seri reguler yang telah dipastikan Borneo FC sebagai kampiun, Liga 1 akan memasuki seri kejuaraan yang mempertemukan 4 tim posisi teratas untuk merebut trofi juara. Laga semifinal dan final dijadwalkan berlangsung pada periode 4 Mei hingga 18 Mei 2024. Keputusan ini pun diharapkan semua klub bisa memahami dan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia U23 yang akan menjalani debut di turnamen Piala Asia U23 mendatang. Apalagi Piala Asia U23 adalah ajang kualifikasi bagi Olimpiade Paris 2024. 3 tim terbaik di Piala Asia U23 akan menjadi wakil Asia di pesta olahraga terakbar Juli nanti. Shin Tae-yong berencana memanggil 27 pemain untuk persiapan bertarung di turnamen level Asia kedua di tahun ini. Penundaan Liga 1 ini pun memberikan keleluasaan bagi Shin Tae-yong untuk memanggil pemain-pemain andalannya di timnas senior yang berlaga di Liga 1, yakni Hernando Ari, Adi Satrio, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Arkan Fikri, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, PSSI telah menjalin komunikasi resmi dengan klub-klub pemilik pemain Garuda Muda, seperti Elkan Bagot di Bristol Rovers, Pratama Arhan di Swan FC, Marcelino Ferdinand di KMSK Deinze, Rafael Stuik di ADO Den Haag, Justin Hubner di Cerezo Osaka, dan Ivar Jenner di FC Utrecht.